Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan materi pertemuan 14. Yang pertama, materinya hubungan istimewa menurut PSAK yang akan dibacakan oleh Albania Sofyan. Kepada Albania dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albania Sofyan, biasa dipanggil Nia. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi tentang hubungan istimewa menurut PSAK. PSAK yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian hubungan istimewa menurut PSAK tersebut. Yaitu yang pertama, suatu perusahaan memiliki kuasa untuk mengendalikan atau memiliki pengaruh yang signifikan bagi perusahaan lain dalam mengambil keputusan keuangan maupun operasional. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa suatu perusahaan tersebut memiliki kuasa, apapun perusahaannya memiliki kuasa untuk mengendalikan suatu tersebut, baik itu mengambil keputusan keuangan atau operasional sekalipun. Nah, yang kedua yaitu pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Nah, di sini bisa juga disebut dengan suatu perusahaan tersebut memiliki pengendalian melalui anak perusahaannya lebih dari setengah hak suara tersebut, yaitu hak suatu perusahaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan. Nah, yang ketiga yaitu transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa merupakan suatu pengalihan sumber daya tanpa menghiraukan penghitungan harga. Nah, suatu perusahaan tersebut bisa bertransaksi dengan antar perusahaan tanpa menghiraukan perhitungan harga, yaitu tanpa mematokkan suatu harga atau dengan harga yang sudah tertera. Nah, yang terakhir yaitu memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan, kebijakan, keuangan, dan operasi perusahaan tersebut. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa pengaruh yang dimiliki perusahaan itu bisa untuk menentukan keputusan, kebijakan, keuangan, atau operasi dalam perusahaan tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Albania. Selanjutnya, materi kedua adalah pihak-pihak yang tidak dianggap memiliki hubungan istimewa yang akan dibacakan oleh Aurel Gustianora. Kepada Aurel dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Aurel Gustianora. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang tidak dianggap memiliki hubungan istimewa. Ada beberapa pihak-pihak yang tidak dianggap memiliki hubungan istimewa. Yang pertama, serikat dagang. Yang kedua, perusahaan layanan umum. Yang ketiga, penyandang dana. Dan yang keempat, departemen dan instansi pemerintah. Selanjutnya, ada pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan istimewa. Yang pertama yaitu perusahaan yang melalui satu atau lebih mengendalikan atau dikendalikan atau berada di bawah pengendalian bersama oleh suatu perusahaan. Yang kedua, perorangan yang memiliki kepentingan hak suara di perusahaan pelapor secara signifikan. Yang ketiga, perusahaan asosiasi. Yang keempat, karyawan kunci yang memiliki kewenangan untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor. Terima kasih kepada Aurel. Materi selanjutnya adalah faktor penyebab hubungan istimewa yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Faradina Mutia. Baiklah, saya Faradina Mutia akan membacakan materi tentang faktor penyebab hubungan istimewa. Hubungan istimewa antara penguasa kena pajak dengan pihak yang menerima penyerahan barang
barang kena pajak atau jasa kena pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterkaitan satu dengan yang lain. Karena faktor kepemilikan atau penyertaan adanya penguasa melalui manajemen atau penguasa teknologi. Dan di antara lain ada juga pengertian hubungan istimewa menurut Fiskus. Hubungan istimewa menurut Fiskus adalah wajib pajak penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling sedikit 25% wajib lain. Hubungan istimewa terjadi karena adanya pengusaha melalui manajemen atau pengusaha teknologi. Meskipun tidak ada hubungan kepemilikan, satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasa yang sama. Dan ada juga hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda karena faktor hubungan keluarga ini dapat menimbulkan hubungan istimewa di antara orang pribadi. Terima kasih kepada Oral. Materi selanjutnya adalah faktor penyebab hubungan istimewa yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Faradina Mutia. Baiklah, saya Faradina Mutia akan membacakan materi tentang faktor penyebab hubungan istimewa. Hubungan istimewa antara penguasa kena pajak dengan pihak yang menerima penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterkaitan satu dengan yang lain. Karena faktor kepemilikan atau penyertaan adanya penguasa melalui manajemen atau penguasa teknologi. Dan di antara lain ada juga pengertian hubungan istimewa menurut Fiskus. Hubungan istimewa menurut Fiskus adalah wajib pajak penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling sedikit 25% wajib lain. Hubungan istimewa terjadi karena adanya pengusaha melalui manajemen atau pengusaha teknologi. Meskipun tidak ada hubungan kepemilikan, satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasa yang sama. Dan ada juga hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda karena faktor hubungan keluarga ini dapat menimbulkan hubungan istimewa di antara orang pribadi. Oke, materi selanjutnya tentang perpajakan dalam kaitannya dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang akan dibacakan oleh Fadia Lihadatul Aisy. Kepada Fadia dipersilahkan. Saya Fadia Lihadatul Aisy akan menjelaskan tentang perpajakan dalam kaitannya dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Hubungan istimewa antara pengusaha kena pajak dengan pihak yang menerima penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterkaitan satu dengan yang lain yang disebabkan oleh faktor kepemilikan atau penyertaan. Dengan adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Hubungan istimewa ini dapat menyebabkan adanya kemungkinan harga dapat ditekan lebih rendah dari harga pasar. Apabila harga jual dipengaruhi hubungan istimewa, maka harga jual dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan BKP atau JKP. Dalam pengertian harga jual, pada pasal 1 Angka 18 Undang-Undang PPN terdapat frasa biaya yang diminta atau seharusnya diminta. Makna dari biaya yang seharusnya diminta relevan untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Apabila transaksi dipengaruhi hubungan istimewa, dapat terjadi tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
Terima kasih kita ucapkan kepada Fadia. Materi selanjutnya adalah contoh lain mengenai transfer pricing yang akan dibacakan oleh Faranisa Aldila. Kepada Faranisa dipersilahkan. Baiklah, poin selanjutnya yaitu contoh lain mengenai transfer pricing. Istilah ini mencuat ketika beberapa perusahaan multinasional mencoba menghindari pajak, misalnya melakukan pengalihan laba dari negara asalnya yang bertarif pajak tinggi ke negara bertarif pajak rendah atau tax havens. Kasus lain yang berkaitan dengan transfer pricing adalah saat sebuah perusahaan besar memiliki anak perusahaan sebagai pemasok atau pendukung usaha induk perusahaan. Belakangan ini, istilah transfer pricing memiliki konotasi negatif karena dianggap sebagai lahan basah bagi perusahaan nasional untuk menerapkan praktik penyelewengan pajak. Contoh lain mengenai transfer pricing adalah penghindaran, di mana sebuah perusahaan dengan contohnya bernama Fulan Corp berkedudukan di negara A memiliki anak perusahaan di Indonesia bernama PT XYZ yang bergerak di bidang pakaian. Kemudian perusahaan Fulan Corp tidak langsung menjual bahan baku kepada PT XYZ, namun melalui beberapa negara terlebih dahulu, sehingga PT XYZ memiliki margin keuntungan kecil, bahkan bisa saja merugi karena menghindari potensi pajak. Akibatnya adalah PT XYZ kehilangan keuntungan yang efeknya akan berdampak dari pajak penghasilan yang harus dibayar ke negara tempat PT XYZ beroperasi. Terima kasih kita ucapkan kepada Faranisa. Materi selanjutnya adalah Advance Pricing Agreement yang akan dibacakan oleh Fadila Ismuriza Putri. Kepada Fadila dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya Advance Pricing Agreement adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak dan otoritas negara lain untuk menyepakati kriteria atau menentukan harga wajar dan laba wajar di muka para pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sesuai dengan namanya agreement, kesepakatan ini dilakukan sebelum tahun pajak berlaku atau transaksi dilakukan, sehingga terhadap transaksi yang ada sudah ditentukan berapa harga yang wajib dilaporkan ke kantor pajak. Jika sudah disepakati, maka agree atau mengikat kantor pajak dan wajib pajak. Tujuan Advance Pricing Agreement adalah untuk memberikan sarana kepada wajib pajak guna menyelesaikan permasalahan transfer pricing. Keuntungan dari Advance Pricing Agreement yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam kemudahan penghitungan pajak. Fiskus tidak perlu lagi melakukan koreksi dalam pemeriksaan atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual wajib pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pembahasan dari materi 14. Sekian dari kami. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.